Selamat datang di Wilda Moms Channel. Di video kali ini Wilda Moms bikin bika ambon mini yang enak dan ekonomis. Resepnya pun sangat mudah. Aku gunakan takaran gelas. Yuk simak video dan resepnya. Bahan pertama, aku gunakan 2 bungkus santan instan, lalu 3/4 gelas air atau kurang lebih 150 ml, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 batang serai, 3 lembar daun jeruk. Setelah itu adonan ini kita aduk hingga tercampur rata, kemudian dimasak hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya, kemudian adonan ini kita saring. Setelah itu, santan ini kita biarkan hingga dingin. Selanjutnya kita buat adonan biang, bahannya 100 ml atau setengah gelas air, kemudian 1 sendok makan ragi instan atau setara 5 gram, dan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian bahan biang ini kita aduk hingga tercampur rata, kemudian ini kita tutup dan biarkan kurang lebih sekitar 5 menit hingga berbuih. Selanjutnya kita akan campurkan 2 gelas tepung tapioka, jika ditimbang 2 gelas ini setara 200 gram. Lalu 1 gelas atau 100 gram tepung terigu. Aku gunakan segitiga biru. Kemudian 1 gelas gula pasir setara 180 gram. Lalu campurkan adonan santan yang tadi sudah kita diamkan hingga dingin ya. Selanjutnya adonan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, lalu kita masukkan 3 butir telur yang sudah kita kocok lepas seperti ini. Kemudian adonannya kita aduk rata kembali. Setelah itu masukkan adonan biang yang sudah kita diamkan tadi, lalu aduk rata sebentar saja, dan terakhir masukkan margarin yang sudah dilelehkan sebanyak 5 sendok makan atau setara 40 gram. Kemudian aduk kembali semua adonannya hingga tercampur rata. Setelah itu kita tutup adonannya dengan serbet dan diamkan kurang lebih 1 jam hingga mengembang. Nah, setelah adonannya didiamkan kurang lebih 1 jam, adonan sudah mengembang, kita aduk sebentar hingga buihnya agak berkurang. Kemudian ini aku tuangkan pada gelas takar agar nanti lebih mudah memasukkannya ke cetakan. Langkah selanjutnya, ini di atas kompor aku gunakan tatakan kompor dari besi ya. Kemudian baru letakkan cetakan di atasnya. Hal ini agar nanti kuenya tidak mudah gosong. Kita oles cetakan dengan sedikit minyak agar tidak lengket. Kemudian jika cetakan sudah benar-benar panas, bisa kita tuangkan adonan ke dalam cetakan. Setelah itu kita tutup cetakannya dan kita panggang kuenya hingga matang, gunakan api kecil. Nah, setelah kurang lebih sekitar 10 menit, kita bisa cek lagi jika permukaannya sudah tidak lengket, itu tandanya kuenya sudah matang. Bisa kita angkat. Dan selanjutnya kita bisa panggang lagi sisa adonan hingga semuanya selesai ya. Nah, ini semua kuenya sudah jadi dan sudah matang. Jika kita ingin mengemasnya, bisa gunakan mika kecil ukuran 6 cm seperti ini. Dan ini bisa untuk kita jual atau bisa untuk isian snack box dan lain-lainnya ya. Oh ya, satu resep ini bisa menghasilkan lebih dari 25 pieces kue ya.
Nah, gampang banget kan resep dan cara bikin Bika Ambon Mini yang super enak ini? Selamat mencoba ya. Langsung aja kita ke bahan dan cara membuatnya. Langkah pertama kita akan membuat karamel, yaitu bahannya ini aku gunakan 1 gelas munjung gula pasir. Ini kalau ditimbang setara dengan 200 gram ya. Gunakan api kompor sedang cenderung kecil ya, agar karamelnya ini tidak mudah gosong. Setelah gula benar-benar larut menjadi karamel seperti ini, kemudian kita masukkan 1 gelas air hangat. Masukkan airnya sedikit demi sedikit agar karamelnya mudah terlarut. Setelah karamelnya benar-benar larut dengan air, nah seperti ini kita matikan api kompor dan kita sisihkan dahulu, biarkan hingga dingin. Selanjutnya pecahkan 2 butir telur. Lalu dikocok sebentar. Setelah itu masukkan setengah gelas susu kental manis, ini setara dengan 2 bungkus, atau jika ditakar dengan sendok makan setara 5 sendok makan, atau kalau mau ditimbang setara 70 gram. Selanjutnya masukkan tepung tapioka sebanyak 1 gelas atau setara 100 gram. Dan juga masukkan 1 gelas atau 100 gram tepung terigu. Bahan selanjutnya adalah soda kue atau baking soda. Ini kita gunakan setengah sendok teh. Lalu baking powder, gunakan juga setengah sendok teh. Kemudian adonan ini kita aduk sambil dimasukkan air larutan karamel yang kita buat di awal, di mana larutan karamel ini sudah dingin ya. Aduk terus hingga semuanya tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya masukkan margarin atau butter yang sudah dilelehkan. Ini aku gunakan 50 gram atau jika ditakar dengan sendok setara 6 sendok makan ya. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah itu adonannya disaring agar menghasilkan tekstur yang benar-benar halus. Nah, ini adonan sudah siap kita cetak. Panaskan cetakan di atas kompor dengan api kecil. Ini aku gunakan cetakan seperti ini ya. Jika menggunakan cetakan teflon yang anti lengket juga boleh. Nah, selanjutnya ini aku oles dengan minyak agar adonan tidak lengket pada cetakan. Selanjutnya tuang adonan pada cetakan. Kita isi atau tuang kira-kira 3/4 dari tinggi cetakan agar adonannya tidak meluber keluar. Setelah adonan terlihat berbuih dan mulai mengembang seperti ini, kita tutup cetakannya ya. Ini kita panggang dan kita biarkan hingga matang. Nah, lama pemanggangan seperti ini kurang lebih sekitar 10 menit, tergantung pengaturan api kalian ya. Nah, jika sudah tidak lengket permukaannya seperti ini sudah matang dan bisa diangkat. Tips pemanggangan agar tidak mudah gosong bagian bawahnya. Nah, usahakan api kompor gunakan yang paling kecil. Nah, jika api kalian terlalu besar, bisa kalian alasi bawah cetakan dengan seng
atau bisa juga dengan alas kompor agar lebih tinggi dari api. Nah, ini aku contohkan pemanggangan dengan menggunakan alas seng atau loyang yang sudah tidak terpakai seperti ini ya. Nah, hal ini nanti bisa membuat kuenya, bagian bawah kue tidak mudah gosong. Nah, ini dia hasilnya, bolu karamel atau bolu sarang semut mini. Nah, ini kuenya kenyal dan enak banget. Nah, bagian bawah juga bagus, tidak gosong. Oke, sampai di sini dulu ya untuk resep dan video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalian mesti coba resep ini yang anti gagal dan ikuti tips dan triknya di video. Oh ya, jika mau untuk jualan, dijual satuan seperti ini, nah bisa dikemas dengan mika plastik seperti ini ya. Nah, cantik kan pengemasannya? Sebelum videonya aku tutup, kita akan coba dulu si kenyal yang lembut ini ya. Hai, assalamualaikum sahabat Wildamam. Kali ini Wildamam bikin Bika Ambon Pandan Mini. Ini enak banget. Yuk simak video dan resepnya. Bahan pertama, Wildamam pakai 2 lembar daun pandan. Ini akan kita potong-potong. Selanjutnya, ini 300 ml santan. Kita tuangkan sedikit pada daun pandan ini. Ini akan aku haluskan dengan blender ya. Kemudian sisa santannya kita tuang pada wajan. Lalu tambahkan 1 batang serai dan 3 lembar daun jeruk. Masukkan juga setengah sendok teh garam dan daun pandan yang tadi sudah kita blender ya. Jangan lupa untuk disaring agar tidak terbawa ampasnya. Setelah itu kita aduk rata, lalu masak adonan santan ini dengan api sedang saja hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita matikan api kompor, lalu angkat dan biarkan hingga dingin. Selanjutnya kita buat adonan biang. Wildamam menggunakan 100 ml air hangat kuku ya. Kemudian 1 sendok makan ragi instan, Wildamam pakai Vermifan. Kemudian 1 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk dahulu hingga tercampur rata. Kemudian ditutup dan diamkan hingga mengembang kurang lebih 10 menit. Setelah itu siapkan wadah untuk mengadon, lalu masukkan 200 gram tepung tapioka, kemudian 100 gram tepung terigu, masukkan juga 180 gram gula pasir, lalu masukkan juga larutan santan yang tadi sudah kita dinginkan ya. Kemudian adonan ini kita aduk hingga tercampur. Setelah itu kita masukkan adonan biang yang tadi sudah kita diamkan, kemudian diaduk rata kembali. Setelah itu campurkan 3 butir telur yang kita kocok lepas dahulu di mangkuk ini, kemudian baru dicampurkan ke adonan dan diaduk rata lagi. Dan terakhir kita masukkan pasta pandan secukupnya agar warnanya lebih cantik, dan juga 30 gram margarin yang sudah dilelehkan. Dan ini diaduk rata kembali. Setelah itu adonan ini akan kita diamkan. Jangan lupa ditutup dengan serbet atau plastik. Aku diamkan kurang lebih sekitar 30 menit atau hingga 1 jam. Nah, setelah adonannya mengembang, ini jangan lupa kita aduk hingga buihnya hilang. Setelah itu, ini siap kita cetak. Aku pindahkan pada gelas takar agar lebih mudah memasukkan ke cetakannya ya. Ini aku gunakan alas kompor agar nanti kuenya tidak mudah gosong ya bagian bawahnya. Kemudian kita letakkan cetakan Bika Ambon Mini di atasnya dan kita panaskan di atas kompor dengan api sedang saja. Kemudian oles cetakannya dengan minyak goreng secukupnya.
Jika cetakannya sudah benar-benar panas, kita masukkan adonan ke dalam cetakan hingga 3/4 tinggi cetakan ya. Nah, gunakan api sedang cenderung kecil untuk pemanggangan. Kita biarkan dulu hingga berbuih lalu tutup. Kurang lebih untuk pemanggangan seperti ini sekitar 10 menit. Nah, seperti ini pinggirannya sudah kecoklatan dan bagian atas pun sudah tidak lengket. Ini tandanya kuenya sudah matang, bisa kita angkat. Nah, lakukan lagi proses pematangan dari sisa adonannya hingga semuanya selesai dipanggang seperti ini ya. Nah, ini semua hasil bika ambon pandannya sudah matang. Ini kita biarkan dahulu hingga semuanya dingin, kemudian bisa dikemas di mika seperti ini. Ini bisa untuk ide jualan atau bisa untuk isian snack box, bahkan juga untuk cemilan ya. Nah, gampang kan bikin bika ambon pandan mini ini? Ini enak banget, kenyal, dan juga sangat bersarang. Bagus deh. Selamat mencoba ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.